Halo sobat, kali ini kita akan main-main nih ke salah satu desa. Tapi tidak hanya asal main loh, kita akan memperkenalkan salah satu desa yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Binakal, yaitu Desa Binakal. Nah, sobat pasti tahu, tentunya setiap desa ataupun daerah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, ciri khas dan keunikan dari Desa Binakal ini adalah masyarakatnya sebagian besar merupakan pengrajin pandai besi loh. Perlu sobat ketahui bahwa Desa Binakal ini merupakan desa pengrajin pandai besi paling besar se-Kabupaten Bondowoso. Keren kan? Nah, karena profesi pengrajin pandai besi ini identik dengan para lelaki, tentunya masyarakat perempuan di Desa Binakal juga memiliki mata pencaharian, yaitu sebagai pengrajin bernit. Bernit tersebut terbuat dari bambu yang dijadikan wadah ikan. Nantinya, bernit ini dikirim ke daerah penghasil ikan seperti Situbondo dan daerah Jawa Timur lainnya. Tidak hanya itu aja loh sobat, kondisi geografis Desa Binakal yang terletak di antara pegunungan menjadikan masyarakat Binakal juga memiliki mata pencaharian sebagai petani. Uniknya, ketika lahan di desa lainnya itu memiliki pergantian tanam antara padi dengan tanaman palawija, tapi tidak dengan Desa Binakal, di mana masyarakat Binakal memaksimalkan lahan yang ada untuk digunakan tanam padi sepanjang masa tanam, karena air tersedia berlimpah untuk terus dilakukan penanaman padi. Nah, Desa Binakal ini juga kental loh akan kegiatan keagamaannya, seperti kegiatan maulid, istighosah, burdah, dan kegiatan lainnya yang rutin dilakukan. Kegiatan tersebut tentu menjadikan ikatan keluarga antar masyarakatnya terjalin dengan erat loh. Tidak heran, akhirnya Desa Binakal dianugerahi sebagai desa mandiri oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Keren banget kan? Bisa banget loh dijadikan contoh oleh desa lainnya. Pertanian di Desa Binakal ini dimanajemen dengan adanya pengelompokan petani yang tergolong dari beberapa dusun. Gapoktan di Desa Binakal terbagi menjadi 8 kelompok loh. Kita berkesempatan nih untuk mengetahui lebih lanjut terkait usaha tani dan subsistemnya di Desa Binakal dengan mewawancarai salah satu ketua kelompok tani 3, yaitu Bapak Wasil. Terkait subsistem pengadaan input, para petani di Desa Binakal seperti benih, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin penunjang pertanian, serta alat dan mesin pasca panen diperoleh dari beberapa pihak lain. Benih dan pupuk diperoleh dengan membeli, sedangkan alat-alat penunjang pertanian biasanya masyarakat melakukan penyewaan kepada pihak yang memiliki alsintan tersebut. Subsistem usaha tani yang dijalankan di Desa Binakal ini adalah padi utamanya. Ada juga sebagian masyarakatnya yang menanam cabai. Pertanian di Desa Binakal ini hanya terfokus di sektor hulu saja, artinya tidak ada industri pengolahan pasca panen ataupun agroindustri yang bergerak. Sedangkan subsistem pemasaran dari hasil pertanian di Desa Binakal ini dijual kepada pengepul yang ada di Kecamatan Curah Demi. Teman-teman pasti sudah tahu bukan bahwa Desa Binakal terkenal dengan pandai besi. Tetapi penjualan produknya masih terbatas secara offline. Oleh karena itu, kami membantu salah satu masyarakat yang menekuni pandai besi, yaitu UD Mandiri milik Bapak Mas Budi. UD Mandiri memiliki beberapa koleksi produk pandai besi yang berpeluang besar untuk dipasarkan secara online melalui e-commerce aplikasi Shopee. Nah, di sini kami telah membuat akun Shopee UD Mandiri Mas Budi dan telah menambahkan beberapa produk. Untuk kategori yang pertama yaitu peralatan masak. Dengan produknya pisau kurban filet, pisau panjang untuk sembelih hewan kurban, pisau dapur kecil anti karat, pisau dapur besar anti karat, pisau dapur sedang anti karat, dan pisau dapur unik. Kategori yang kedua yaitu camping dan hiking. Nah, di sini terdiri dari 2 produk aja. Yang pertama pisau karambit dan yang kedua pisau tongkat unik.
Kategori yang ketiga yaitu souvenir dan hadiah, terdiri dari satu produk souvenir pisau dengan harga 7.000. Kategori yang keempat yaitu tinju dan bela diri, terdiri dari satu produk saja, yaitu pisau 2 sisil yang dilengkapi dengan penutup atau pelindung. Kategori yang kelima yaitu perkakas dengan satu produk betel tembok. Kategori yang terakhir yaitu renovasi rumah, terdiri dari satu produk saja, produk cetok semen. Nah, ini untuk tampilan dari contoh salah satu produk pisau dapur kecil anti karat dengan harga 20.000. Kemudian untuk stoknya sendiri sebanyak 10 buah dan bisa pre-order. Nah, akun Shopee UD Mandiri Masudi ini mulai dikelola oleh pemiliknya sendiri, yaitu Bapak Masudi, dan dibantu dengan istrinya. Nah, pada mata kuliah manajemen teknologi panen dan pasca panen, kami berfokus pada komoditas ubi. Namun, kali ini kami menyorot desa yang letaknya bersebelahan dengan Desa Binakal, yaitu Desa Jeruk Soksok. Salah satu masyarakat Desa Jeruk Soksok mendirikan UMKM yang berfokus pada pasca panen ubi dengan mengolah ubi menjadi sebuah produk cemilan manis bernilai ekonomis. Produk tersebut bernama Carang Mas. Ibu Fit selaku pemilik UMKM menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari penjualan Carang Mas tentu lebih tinggi dibandingkan menjual ubi secara langsung. Proses pembuatan produk Carang Mas sendiri juga cukup mudah. Yang pertama, kupas ubi dan cuci dengan bersih. Lalu, bentuk tipis-tipis menggunakan parut. Siapkan minyak panas dan masukkan ubi yang telah diparut. Jangan lupa juga masukkan larutan gula. Setelah berwarna kecoklatan, angkat ubi dan segera cetak menggunakan cetakan khusus dalam keadaan panas. Produk Carang Mas ini dijual oleh Ibu Fit yang dipatok mulai dari harga Rp1.500 sampai Rp35.000 dengan ukuran yang berbeda-beda. Setelah kami membantu dalam proses produksi, kami juga membantu Ibu Fit dalam melakukan promosi dan penjualan secara online melalui media sosial WhatsApp dan secara offline dengan menjual langsung di alun-alun Bondowoso. Selain itu, kami juga memberikan sebuah banner di depan tempat produksi Ibu Fit agar produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, teman-teman, pada ekuivalensi mata kuliah analisis kelayakan agribisnis, kami mencoba untuk menganalisis kelayakan usaha Carang Mas yang berada di Desa Jeruk Soksok. Nah, di sini ditampilkan perhitungan mulai dari cash flow, kemudian lanjut ke perhitungan analisis kelayakannya dari benefit sampai ke payback period. Setelah melakukan perhitungan melalui Microsoft Excel, lanjut ke interpretasi. Yang pertama dimulai dari biaya operasional dari UMKM Carang Mas, di mana pada setiap tahunnya dimulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 itu pengeluarannya sama sebesar Rp47.640.000. Lanjut yang kedua, biaya investasi terdiri dari bangunan dan peralatan, di mana biaya investasi per tahunnya mengalami perubahan bergantung pada umur ekonomi setiap investasi. Lanjut ke proyeksi arus kas, diperoleh nilai kas bersih pada tahun ke-0, 1, 2, dan 3 itu masih belum memperoleh keuntungan, sedangkan pada tahun berikutnya memperoleh keuntungan dan itu meningkat. Kemudian lanjut menganalisis kriteria kelayakan investasinya dengan interpretasi sebagai berikut. Hasil perhitungan NPV menunjukkan nilai 69 juta sekian, sehingga diartikan bahwa seluruh dana dapat menghasilkan present value cash flow sebesar 69 juta sekian dan usaha layak untuk dijalankan. Hasil perhitungan ERR menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rate of return, yaitu 10,98%,
Sehingga usaha yang dijalankan selama 10 tahun lebih besar dibandingkan dengan pengembalian modal apabila uang tersebut disimpan di bank pada tingkat suku bunga Bank BRI sebesar 8%. Sedangkan usaha dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian perhitungan net BC menghasilkan nilai lebih dari 1, yaitu 3,73 yang berarti bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan sebesar Rp3,73. Kemudian yang terakhir, hasil perhitungan payback period menunjukkan angka 5 tahun 12 bulan, sehingga usaha layak untuk dijalankan dan melebihi nilai ekonomis yang udah diperhitungkan selama 10 tahun. Mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Agribisnis. Nah, dalam 2 mata kuliah ini kami melakukan 2 kegiatan nih. Yang pertama ada sosialisasi hidroponik dan yang kedua ada pembagian bibit dan penanaman bersama. Nah, mungkin langsung saja kita ke kegiatan yang pertama, yaitu ada sosialisasi hidroponik. Nah, kali ini kita bersama dengan ibu-ibu dari Desa Binakal. Kebetulan di sini bertepatan dengan saat ibu-ibu mengantar anaknya sekolah. Nah, jadi di sela-sela mereka menunggu pulang anak-anaknya, kita melakukan sosialisasi saja ya. Nah, di sini kami melakukan sosialisasi hidroponik. Mungkin bagi ibu-ibu di Desa Binakal, hal ini masih sangat asing. Mengapa tanaman bisa hidup tanpa tanah? Nah, mungkin pertanyaan ini sangat banyak di waktu kita melakukan sosialisasi. Apakah benar tanaman bisa hidup tanpa tanah, namun hanya air saja? Nah, jadi kita di sini akan mengulas dan membahas dan mensosialisasikan kepada ibu-ibu bahwasanya tanaman tidak hanya bisa hidup di tanah saja, melainkan hanya di media air juga bisa loh. Nah, di sini yang kami awali yaitu dengan melakukan pembibitan, yaitu melalui rock wool. Dan untuk tanaman yang kami semai, yang pertama itu ada jenisnya pakcoy, lalu ada selada, dan yang ketiga ada kangkung. Selanjutnya kita juga membawakan contoh bibit yang sudah besar, sekitar 3 minggu. Jadi di sini kita tidak hanya menyemai saja, namun memberikan bukti agar ibu-ibu ini bisa percaya bahwasanya hidroponik atau tanaman tanpa tanah bisa kita lakukan. Nah, hal ini kami lakukan meskipun ibu-ibu di Desa Binakal ini hidup desa, nyatanya lahan yang mereka miliki itu bisa dikatakan sempit ataupun tidak ada. Rata-rata di Desa Binakal ini untuk tanahnya atau sawahnya itu dimiliki oleh orang luar. Nah, jadi kami mengambil inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Tujuannya sendiri agar ibu-ibu di Desa Binakal selain mereka menggarap lahan orang ataupun membuat pernyit, mereka juga bisa berpenghasilan sampingan dari adanya hidroponik ini. Dari selama kita melakukan sosialisasi, ibu-ibu di sini nampaknya sangat tertarik dengan adanya hal ini sampai-sampai mereka berebut untuk mengambil semaiannya. Kami juga di sini menyediakan media hidroponik, yaitu melalui bambu yang sudah kita rancang menjadi 3 tingkat. Jadi ibu-ibu hanya menunggu semainya besar sehingga bisa pindah tanam. Nah, semoga bermanfaat ya Ibu. Lanjut kita ke kegiatan yang kedua, yaitu pembagian bibit dan penanaman bersama. Di sini kami mempunyai bibit kurang lebih 2.500 yang terdiri dari adanya jambu, durian, kopi, dan kelengkeng. Cukup banyak bukan? Nah, nantinya bibit-bibit ini akan kami sebar dan kita kasihkan ke masyarakat desa agar mereka bisa menanam di halaman rumah mereka. Jadi mereka bisa punya tanaman sendiri dan bisa mereka nikmati sendiri. Nampaknya selama kita melakukan pembagian bibit, masyarakat sangat antusias untuk mengambil bibit-bibit ini. Sampai-sampai mereka mengantri mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah,
Ditambah juga di sini kami mengajak masyarakat ataupun perangkat desa menanam di lahan desa. Yang nantinya tanaman ini yang kami tanam di lahan desa itu kita peruntukkan untuk masyarakat desa dan bisa dinikmati oleh masyarakat desa, khususnya Desa Binakal. Nah, berlanjut ke mata kuliah berikutnya, itu ada kearifan lokal. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh desa, yaitu Desa Binakal, yang mana Desa Binakal mempunyai cara unik untuk menarik aspirasi dan menerima keluh kesah dari masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini Desa Binakal sendiri itu terdiri dari 4 dusun, yang mana ada Dusun Pande, Kerajaan, Malar, dan Masjid. Dan tentunya Desa Binakal ini untuk agamanya masih dirasa sangat kental. Jadi mereka melakukan perbincangan dan mengatasi masalah dari adanya kegiatan ini. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh kegiatan pengajian yang ada di Dusun Masjid. Nah, kali ini bertepatan dengan rutinan pengajian yang ada di desa ini. Nah, tujuan dari adanya pengajian ini adalah sebagai salah satu wujud syukur dan silaturahmi antar masyarakat. Namun, yang membedakan sendiri di akhir acara itu ada agenda diskusi, yang mana di situ akan membahas mengenai permasalahan di desa, keluh kesah warga, sampai di masalah pertanian. Nah, di sini mungkin langsung saja kita akan membahas mengenai dari keluh kesah para petani. Nah, di sini para petani itu mengeluhkan adanya pupuk yang semakin musim semakin mahal dan tentunya semakin sulit. Nah, dari permasalahan ini kami tentunya melakukan diskusi dengan penyuluh dan kepala desa. Dan di sini untuk saran yang diberikan dari penyuluh itu kepala desa harus melakukan perbaikan dan melakukan diskusi dengan toko pengepul pupuk. Dan juga dari penyuluh juga menyarankan para petani tidak hanya menanam padi saja. Yang kita tahu bahwasanya para petani ini tidak mau mengganti komoditas padi. Nah, jadi di sini penyuluh mengarahkan agar petani itu pindah setiap musimnya, jadi tidak melulu menanam padi saja. Nah, setelah diskusi yang begitu panjang dengan masyarakat, petani, dan kepala desa, di sini akhirnya para petani bisa menerima dan mulai sadar untuk beralih ke komoditas lain. Nah, tentunya hal demikian itu harus dicontoh ataupun bisa dicontoh oleh desa-desa lain agar masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bisa terselesaikan secara cepat, yaitu melalui diskusi langsung melalui kegiatan-kegiatan rutinan yang diadakan di desa. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan dan Air, kami melakukan survei yang mendapatkan informasi bahwa lahan sawah yang terbentang luas di Desa Binakal merupakan milik orang luar. Justru warga Binakal yang menjadi buruh untuk mengelola lahan sawah tersebut. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, kami melakukan diskusi dengan kepala desa beserta perangkat mengenai bagaimana cara memberdayakan masyarakat Binakal untuk memiliki pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Kami berinisiatif mengubah mindset masyarakat Binakal dengan melakukan edukasi mengenal sistem pertanian modern seperti hidroponik dan aquaponik. Selain itu, bertani tidak hanya bisa dilakukan di lahan yang luas saja, melainkan lahan pekarangan yang sempit juga bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Nah, pada mata kuliah pembangunan pertanian berkelanjutan, kami memprogramkan terkait pengadaan bibit alpukat, sengon, kopi, durian, jambu merah, dan kelengkeng. Berdasarkan survei pengamatan kami terhadap Desa Binakal, lahan yang kosong masih cukup luas sehingga kami menginisiasi pengadaan bibit.
Pengajuan ke Dinas Perhutani yang berada di Kabupaten Jember ternyata membuahkan hasil dengan bibit yang kita ajukan, yakni komoditas buah-buahan dan tanaman kayu. Penanaman bibit tersebut dilakukan bersama kepala desa beserta perangkat dan dibantu oleh masyarakat Desa Binakal. Penanaman 1.500 bibit pohon dari berbagai komoditas diharapkan untuk kedepannya bisa menjadi ladang perekonomian warga. Buah durian, jambu merah, dan kelengkeng dapat dimanfaatkan nantinya untuk menambah penghasilan kas desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jember sekarang lagi berada di kantor Bumdesma nih. Nah, untuk tepatnya sendiri itu berada di Desa Binakal, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Kabarnya sih ini adalah satu-satunya Bumdesma yang ada di Kabupaten Bondowoso. Cukup menarik bukan? Mungkin langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Direktur LKD dan Direktur Penggemukan Sapi. Stay tune teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Yono, alamat saya Desa Binakal, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Saya sedikit akan menceritakan bagaimana terbentuknya kantor Bumdesma di Kecamatan Binakal. Awalnya adalah ex-PPM menjadi Bumdesma itu adalah bertransformasi di tahun 2022 di bulan 3 Maret. Dan di Bumdesma ini ada 2 unit usaha. Usaha pertama adalah usaha ternak, penggemukan sapi. Usaha kedua yaitu LKD, Lembaga Keuangan Desa, yang mana Bumdesma ini satu-satunya di Bondowoso, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan sekian bulan ke depan ini. Harapan kami, kalau saya sebagai Dirut LKD, bagaimana antusias masyarakat Kecamatan Binakal untuk pinjem dana atau bisa beredukasi bagaimana cara penggemukan sapi. Dan alhamdulillah Bumdesma ini bisa memberikan satu contoh kepada masyarakat Kecamatan Binakal khususnya. Dari sisi lain, Bumdesma ini adalah satu bentuk sejarah. Kenapa kok harus ada Bumdesma? Karena ada beberapa yang sangat memberikan satu motivasi gambaran terkait Bumdesma. Salah satunya adalah Camat Binakal, Kasih PMD dan pendamping tingkat kecamatan, sehingga terbentuklah Bumdesma ini. Saya sebagai mantan ex-PPM juga tertarik sejauh mana Bumdesma ini terbentuk nanti. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian bulan ini. Kami sebagai mantan ex-PPM Bumdesma sangat luar biasa. Yang awalnya tidak ada pengawasan terkait ex-PPM, dengan Bumdesma ini LKD ada pengawasan langsung dari pemerintah kabupaten dan desa. Itu secara ringkas terkait dengan bagaimana berdirinya Bumdesma di Kecamatan Binakal ini. Dan hal-hal yang lain, rencana kami di tahun ke depan ada usaha-usaha lain yang sekiranya potensi kepada masyarakat Kecamatan Binakal. Salah satu adalah pertanian dan ternak. Bagaimana caranya melayani Bumdesma ini kepada masyarakat se-Kecamatan Binakal. Nah, sangat menarik bukan? Penjelasan dari Direktur LKD atau Bapak Agus Yono mengenai Bumdesma Usaha LKD atau simpan pinjam. Jadi, Bumdesma ini diresmikan oleh STMPTN pada 3 Maret 2022, yang mana mereka mendirikan Bumdesma ini atas dasar masukan ataupun panduan yang disampaikan oleh yang pertama ada Bapak Camat Binakal, yang kedua dari Kasih PUD, dan yang ketiga ada pendampingan dari kecamatan itu sendiri.
Memiliki BUMDesma ini menandakan bahwasannya kecamatan itu memiliki usaha untuk bertransformasi untuk mendapatkan sebuah hasil atau keuntungan bagi warga dan masyarakat itu sendiri, yang mana BUMDesma ini kita peruntukkan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, itu mungkin mengenai penjelasan dari Direktur LKD. Mungkin kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Direktur dari Penggemukan Sapi. Nama saya Kartono, Kepala Desa Binakal. Masih menjabat 1 tahun menjabat Kepala Desa Binakal. Di potensi Binakal yang jelas adalah potensi yang sudah sekian tahun turun-menurun sampai hari ini, alhamdulillah masih eksis, dan juga potensi sebagian ada pertanian dan ada yang buruh bangunan dan juga tukang bangunan. Warga Desa Binakal ada 350 kakak dengan jumlah pilih 750. Insya Allah sekarang kalau semuanya 950 jiwa. Harapan saya dengan adanya KKN ini bagaimana tetap menjadi bagian dari proses pembangunan untuk ke depan. Dan alhamdulillah hari ini dulunya Desa Binakal, Desa berkembang sekarang menjadi desa mandiri. Di tahun 2022. Jadi nanti harapan saya dari KKN unit tetap ingin bersinergi terus terkait masalah pembangunan dan juga potensi yang ada di Desa Binakal. Alhamdulillah dengan adanya KKN yang 4 bulan, alhamdulillah membantu desa baik secara administrasi dan juga secara pengembangan, khususnya di bidang pertanian. Itu yang saya tahu. Insya Allah akan tetap berharap kepada sivitas akademik untuk berkelanjutan dari mahasiswa unit untuk ditempatkan di Desa Binakal. Itu harapan saya. Terima kasih. Lagi saya terima kasih kepada adik-adik kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.